Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Siyadatul habaib al-fudala, siyadatul ulama al-izza, yang sama kita cintai, sama kita muliakan, segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para alimul ulama, para masyayikh, pewaris daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama kita cintai, sama kita muliakan, dan kita doakan semuanya mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah muliakan kedudukannya, Allah angkat pangkatnya, dan Allah berikan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah memberikan tambahan nikmat, tambahan anugerah kepada kita sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia dalam rangka memperingati maulud baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus haul daripada sahibul bait Bapak Haji Agus, ya, daripada ibundanya. Kita doakan, kita bacakan surat Al-Fatihah buat almarhumah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat kedudukan dan derajatnya, kuburannya dijadikan raudhah min riyadul jannah. Ala hadhihi niyyah kullu niyyati salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta kepada adik-adik untuk tidak ribut. Jadi tolong panitianya dibantu adik-adiknya supaya enggak ribut, supaya bapak-bapaknya, ibunya bisa mendengarkan dengan serius, ya. Adik-adik jangan ribut, ya. Diam dulu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah. Malam hari ini adalah malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung, yang mana kita dianugerahkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini, yang mana kita yakin bahwa tempat di mana dibacakan maulud Nabi, di mana dibacakan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, maka tempat itu menjadi tempat yang paling barokah, tempat yang akan Allah turunkan rahmatnya, yang akan Allah turunkan barokahnya. Dan siapapun yang berdoa di tempat-tempat seperti ini, doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita belajar mempunyai karakter, mempunyai sifat yang baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini, bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus oleh Allah di muka bumi ini dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Lihat, berarti akhlak ini menjadi barometer atau ukuran seseorang itu bisa mulia apa tidak. Jadi akhlak itu adalah ukuran seseorang itu ingin menjadi mulia atau tidak, itu ukurannya adalah akhlak, bukan ilmu. Ilmu adalah kewajiban. Tetapi kalau ilmu tersebut tidak diiringi oleh akhlak, maka orang yang berilmu pun dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak punya akhlak. Orang kaya, dia tidak akan menjadi mulia dengan kekayaannya kalau tidak diiringi dengan akhlak. Ulama
itu tidak akan menjadi mulia kalau ulama tersebut tidak diiringin oleh akhlak. Jadi akhlak ini Bu, Pak, menjadikan harga mati untuk seseorang ingin jadi mulia. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia, wa in qalla ilmuhu, walaupun ilmunya nggak banyak, tapi akhlaknya bagus, maka orang tersebut bisa menjadi orang yang mulia. Karena ukuran kemuliaan itu adalah akhlak. Orang punya ilmu banyak, tapi akhlaknya nggak karu-karuan, nggak bakal dimuliakan, Pak. Nggak bakal dicintai orang. Tapi ada orang yang ilmunya sedikit, tapi akhlaknya bagus. Akhlak sama orang tua, akhlak sama anak muda, akhlak waktu di majelis, akhlak waktu bertutur kata, akhlak waktu bergaul, semua diiringi dengan akhlak, maka orang itu akan menjadi orang yang mulia. Ya, jadi yang harus ditekankan di dalam kehidupan ini, kalau kita ingin mahbubun indallah dan mahbubun indannas, ingin dicintai Allah dan ingin dicintai manusia, jangan pernah meninggalkan al-akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak yang baik di dalam kehidupan kita. Orang yang punya akhlak yang baik, ketika dia mendapatkan kebaikan dari orang, ketika ada seseorang berbuat baik kepada kita, maka kewajiban adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu orang baik, Pak. Jadi kalau ada orang nolong kita, ada orang baik sama kita, maka kita wajib al-mukafaah, membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu taraf orang yang baik. Tapi ada orang yang sangat baik. Ada baik, ada yang sangat baik. Ada yang utama, ada yang sangat utama. Apa yang sangat utama? Ada orang berbuat jahat kepada kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Ini istimewa. Paham ya, Pak? Itu istimewa. Kalau ada orang jahat sama kita, ya, kita balas dengan kebaikan. Itu istimewa. Tapi mungkin kelas kita cukup kebaikan dibalas dengan kebaikan. Udah, jangan pakai tinggi-tinggi, terlalu tinggi nanti juga, ya. Habib, saya kepingin ada orang jahat, ya, kepada saya, tapi saya mau balas dengan kebaikan. Itu istimewa. Itu akhlaknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kalau bisa seperti itu bagus. Kalau bisa seperti itu istimewa. Itu yang dijalankan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya, yang diceritakan ulama-ulama terdahulu, para orang-orang soleh itu, Pak, ketika ada orang berbuat jahat kepada dia, maka dia balas dengan kebaikan. Itu istimewa. Tapi minimal yuk kita belajar, kalau ada orang baik kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah orang yang paling baik dalam kehidupan kita? Siapakah orang yang paling baik di dalam kehidupan kita? Agar kita tahu nih, oh ini orang teh sudah baik sama kita, ini orang sangat baik sama kita. Maka tugas kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Kita kalau ingin tahu orang yang terbaik kepada kita adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia terbaik. Tidak ada manusia di muka bumi yang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang terbaik yang ada di muka bumi melebihi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terbaik yang hidupnya hanya memikirkan umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah berpikir tentang dirinya. Nabi Muhammad selalu berpikir tentang umatnya. Itu yang selalu dipikirkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik, al-insanul kamil. Manusia paling sempurna, manusia yang paling baik adalah baginda Nabi kita Muhammad. Saking baiknya Nabi Muhammad itu, Pak, sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayatnya sering kita dengar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Masya Allah, lihat.
yang punya cinta kasih kepada orang mukmin dan hidupnya selalu memikirkan umatnya. Hidupnya selalu memikirkan umatnya sehingga beliau mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian. Hidupku, kata Nabi, baik buat kalian. Karena Nabi berkorban untuk siapa? Untuk umatnya. Matinya Nabi pun masih yang terbaik buat kita. Jadi kita punya Nabi ini memikirkan kita bukan saja waktu hidup. Sudah meninggal ini masih memikirkan umatnya. Begitu cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Habib, bagaimana? Nabi kan sudah meninggal. Bagaimana cara mencintai umatnya? Bagaimana cara memikirkan umatnya? Bagaimana cara memperhatikan umatnya? Dijelaskan dalam riwayat hadis. Nabi SAW itu Pak, setiap hari Senin di alam kubur itu malaikat menyodorkan laporan daripada umatnya. Jadi umatnya ini melakukan apa saja. Makanya kita kalau melakukan sesuatu hati-hati. Karena setiap malam Senin perbuatan kita, perilaku kita itu diambil oleh malaikat dan dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu dilaporkan tiap hari Senin dilihat oleh Nabi Muhammad, Fulan bin Fulan, namanya Fulan bin Fulan, dilihat, oh dalam minggu ini amalnya bagus, dalam minggu ini perbuatannya bagus, dalam minggu ini ibadahnya bagus. Maka Nabi mengatakan fahamidallah, aku bersyukur kepada Allah. Nabi senang Pak. Wa in kana ghairu dzalik, tapi kalau sebaliknya Nabi di alam kubur, Nabi dapat laporan bahwa umatnya ini maksiat, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang mukhalafat, melanggar aturan-aturan Allah. Nabi sedih di alam kubur. Bahkan Nabi memohonkan ampun kepada Allah agar orang-orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur Nabi masih memohon ampun kepada Allah agar umatnya yang melakukan kemaksiatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mau meninggal dunia, rohnya sudah ada di kerongkongan, yang keluar dari mulutnya akhir daripada ucapannya ummati, ummati. Bahkan Nabi minta jaminan kepada malaikat untuk disampaikan kepada Allah. Apa kata Nabi? Saya rela diambil oleh Allah, tapi saya mau minta jaminan. Apa jaminannya? Bagaimana keadaan umatku? Lihat, Nabi kalau sudah meninggal, surga tempatnya Nabi. Jadi kalau Nabi mau memikirkan tentang dirinya, sudah surga itu diciptakan buat Nabi. Nabi meninggal langsung masuk dalam surganya Allah. Nabi sudah mendapatkan tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Tapi Nabi memang memikirkan umatnya. Sehingga Nabi mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, tanyakan kepada Allah, apa jaminan umatku? Ada jaminan enggak buat umatku ini? Maka Jibril bertanya kepada Allah Ta'ala, dan Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad SAW, aku berikan kabar gembira buat umatnya Nabi Muhammad. Apa kabar gembiranya? Surga itu tidak akan dibuka kecuali umatnya Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Masya Allah. Lihat umatnya Nabi Muhammad. Padahal umat-umat yang dahulu lebih hebat. Umat Bani Israel itu umurnya 800 tahun, 900 tahun hidupnya ibadah. Nah kita 60 tahun maksiat. Ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak. Tapi karena jaminan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lihat pengorbanannya Nabi Muhammad. Jaminan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjamin. Kita ini bisa masuk surga, Nabi Muhammad yang menjamin. Surga tidak akan dibuka untuk umat-umat yang lain. Walaupun ibadahnya bagus, walaupun sholatnya bagus, walaupun puasanya bagus, dia tidak akan bisa memasuki surga kecuali umat Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk surga. Masya Allah. Kita syukur Pak jadi umatnya Nabi Muhammad ini. Masya Allah. Satu umat yang sangat istimewa, yang membuat cemburu Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa itu cemburu ketika membuka kitabnya, kitab Taurat ya, sebelum Nabi lahir ada kitab Taurat punyanya Nabi Allah Musa. Itu umat Nabi Muhammad dipuji oleh Allah di kitab Taurat. Nanti ada satu umat yang umat itu adalah umat yang sangat baik, umat yang sangat istimewa, yang amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Dibaca di Taurat sampai Nabi Allah Musa bertanya, ya Allah ini umatnya siapa? Saya berharap ini umatku, kata Nabi Allah Musa. Apa kata Allah? Bukan, innahu min ummati Ahmad. Itu nanti akan aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad.
Segala kemuliaan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Istighfar, kalau dia berbuat dosa cukup mengucapkan istighfar, diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Dulu Bani Israel itu Pak, kalau berbuat dosa, kalau dia melakukan kebohongan, kebohongan, melakukan kebohongan, dia bisa diterima tobatnya oleh Allah, tapi dengan syarat lidahnya dipotong dulu. Baca di kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Syaraf Ummatul Muhammadiyah. Di situ dijelaskan bagaimana umat-umat Bani Israel itu kalau mau bertobat, kalau tangannya dia pernah nempeleng orang, pernah mukul orang, kemudian dia harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara tobatnya supaya diterima? Maka tangannya harus dipotong. Kaki yang dipakai untuk maksiat, kemudian dia ingin bertobat supaya tobatnya diterima. Bagaimana? Kakinya harus dipotong. Mata, kalau dia lihat maksiat, kalau dia lihat perbuatan yang dosa, bagaimana supaya tobatnya diterima? Matanya harus dicongkel dulu. Itu umat-umat terdahulu. Tapi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi mubarak alaih, kalau kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, terjerumus ke dalam perbuatan dosa, cukup mengucapkan astaghfirullahaladzim, diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis ini menjelaskan luar biasa. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Habib, saya sering terperosok dalam perbuatan maksiat. Nggak usah khawatir, nggak usah kecil hati. Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa. Kalian menjadi umat yang terbaik. Kalian menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan cukup kalian membaca astaghfirullahaladzim, bertobat nyesel, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Habib terjerumus lagi, istighfar lagi. Habib terjerumus lagi, istighfar lagi. Jadi jangan ada kalimat begini ya, di dalam satu muhadarahnya Habib Umar bin Hafid luar biasa, beliau mengatakan, kita kalau selalu berbuat dosa kemudian istighfar, dosa kemudian istighfar, kemudian terlintas dalam pikiran kita, percuma saya istighfar, dosa deui, istighfar dosa deui, kalau gitu sudahlah, nggak usah pakai istighfar. Jangan, itu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan istighfar dan melakukan maksiat. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, tapi jangan dijadikan pegangan ini ya. Kata Habib pokoknya bebas maksiat. Kalau gitu maksiat, bukan begitu pengertiannya. Kan manusia ini manusia dikatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya orang tergelincir, orang salah. Nah, ketika kita tergelincir tanpa sengaja langsung buru-buru baca istighfar. Begitu kita baca istighfar, dileburkan oleh Allah Ta'ala dosa kita, hilang. Lihat, berkat siapa nih? Berkat Habibina Muhammad SAW. Bahkan majelis ini Pak, majelis ini kita duduk, ini janji Nabi. Majelis duduk kita duduk di majelis ini untuk mentakdimkan Nabi, untuk memuliakan Nabi, untuk menghormati Nabi. Nabi yang katakan, tidaklah kalian keluar dari majelis ini kecuali qad ghafartu lahum, dosa kalian diampuni oleh Allah. Enaknya Pak, nggak pakai kerja, duduk kayak udah gitu dapat makanan gratis lagi, makan nasi kebuli lagi ya Pak, makan buah-buahan, keluar dosa habis. Ya Allah, nggak ada majelis kayak begitu tak Pak, benar tak? Makanya saya kadang-kadang bingung kalau ada orang nggak mau hadir majelis teh. Ya Allah, kesempatan emas ini, duduk aja duduk. Habib, saya duduk mau molor nggak apa-apa. Bahkan kata Nabi di dalam hadis panjangnya itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dikatakan dalam hadis panjang, kalau ada orang yang hadir majelis, Beb, ada orang hadir majelis, tapi niatnya bukan hadir majelis Habib. Niatnya mau apa? Ya udah, niatnya mau santai-santai aja. Atau niatnya mau cari makanan-makanan saja Habib. Atau mau cari yang lain, niatnya begitu. Ya. Apa kata Nabi? Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Satu kaum yang kalau dia duduk di majelis, dia tidak akan merugi walaupun niatnya nggak beres. Kan ada orang niat nggak beres Pak ya. Saya mau hadir majelis, kenapa? Karena ada orang yang punya utang sama saya teh, nggak pernah ketemunya biasa di majelis nih. Nawa itu mau nagih utang, udah begitu. Atau ibu-ibu lagi lapar, di rumah lagi nggak masak. Nah, acara maulud biasa dapat makanan gratis. Nawa itu mau cari makanan, udah nggak apa-apa. Nggak beres kan niatnya, kan nggak beres kan, itu kan nggak beres, itu kan niat nggak beres. Tapi karena berkat ini majelisnya Nabi Muhammad SAW, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Duduknya kalian di tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Datang nempel ke tembok, molor, nggak apa-apa. Masya Allah, berkatnya majelisnya Nabi Muhammad SAW. Ibadallah, lihat bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad.
Segala sesuatu kalau dinisbatkan ke Rasulullah mulia. Sampai solawat aja, solawat dikatakan oleh para ulama, kullu amalin, setiap amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu baina qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa ditolak. Kita punya sholat nih, sholat kita kan sholat nih, ada yang menjamin sholat kita diterima sama Allah Ta'ala? Nggak ada. Bisa diterima, bisa ditolak. Kita puasa di bulan Ramadan, ada jaminan bahwa puasa kita diterima sama Allah Ta'ala? Nggak ada. Kita sodako nih, ngeluarkan duit, ada jaminan dari Allah bahwa sodako kita diterima oleh Allah Ta'ala? Nggak ada jaminan. Bisa diterima, bisa ditolak. Tapi lihat, begitu dinisbatkan kepada Nabi, illa sholatan ala nabi faqabuluha hatman bighairi taraddudin. Masya Allah. Adik-adik, punten ya. Adik-adik, lihat ya. Begitu bicara tentang selawat, apa? Faqabuluha hatman, diterimanya pasti. Bighairi taraddudin, tanpa ada ragu-ragu. Jadi ketika kita berselawat, langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Habib, ada orang selawatan mau jualan suara, Habib, supaya dapat duit, diterima sholatnya? Diterima. Habib, selawatan supaya dia diundang sama orang banyak, Habib, niatnya untuk itu aja, diterima sholatnya? Diterima. Kenapa? Karena sholawat itu dinisbatkan kepada Habibina Muhammad. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad ini luar biasa, Pak. Sampai Nabi Allah Musa begitu melihat keutamaannya daripada umat Nabi Muhammad, Nabi Allah Musa cemburu. Kemudian Nabi Allah Musa berdoa, ya Allah, kalau semuanya kebaikan ini punya umat Nabi Muhammad, milih umatnya Nabi Muhammad, hari ini ya Allah, cabut kerasulan saya, cabut kenabian saya, biar saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa mau pensiun jadi Rasul, mau berhenti. Lihat kebaikan umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa, siapa yang tidak tahu Nabi Allah Musa yang dikatakan ulul azmi minar rasul? Salah satunya siapa? Nabi Allah Musa, yang punya keutamaan wa kallamallahu Musa takliman, punya keutamaan bisa dialog sama Allah Ta'ala. Nabi Allah Musa luar biasa. Tapi begitu dia melihat keutamaan umat Nabi, iri, kepingin, minta sama Allah, ya Allah, ambil kenabianku, ambil kerasulanku, dan aku jadikan umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Saya mau tanya, Bapak jadi umat Nabi Muhammad pernah minta enggak? Pernah minta enggak jadi umat Nabi Muhammad? Hah? Pernah minta enggak? Enggak pernah minta. Masya Allah. Begitu lahir jadi umatnya Nabi Allah. Oh, ini yang dikatakan para ulama, sebenarnya afdhalul ni'mat itu bukan saja iman dan Islam, tapi ja'ana wa iyyakum min ummati Muhammad. Afdolnya nikmat itu bukan saja iman dan Islam, tapi afdolnya nikmat itu adalah ketika kita ditakdirkan untuk menjadi umatnya Nabi. Apa arti sebuah iman, apa arti sebuah Islam kalau kita tidak dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW? Ini keutamaan. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, beliau mengatakan hambar, surga itu hambar kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad SAW. Lihat, orang-orang dulu itu mereka tidak menginginkan surga. Kenapa? Kalau mereka masuk surga dan mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka ingin masuk surga yang di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad. Disejajarkan terus. Artinya Nabi Muhammad ini luar biasa memberikan kebaikan kepada kita. Dalam sujudnya saja, dalam sujudnya Nabi pernah suatu waktu sujud dan memanjangkan sujudnya. Waktu salat malam sujud panjang, ya. Sujud panjang sampai istrinya Hubabah Aisyah melihat sujudnya Nabi kok panjang, tumben ini. Nabi nggak bangun-bangun. Hubabah Aisyah takut kalau Nabi ini meninggal, maka kakinya Nabi digerakkan oleh Hubabah Aisyah. Dari kakinya Nabi digerakkan, ya, dipegang. Ya. Begitu digerakkan, kemudian kaki Nabi bergerak. Oh, menunjukkan Nabi masih hidup. Nabi sedang memperpanjang sujudnya. Begitu selesai sujud, kemudian ditanya sama Hubabah Aisyah, wahai Rasulullah, aku tadi khawatir kamu sujud kok panjang banget. Panjang tuh Pak, panjang betul. Aku khawatir gua akan meninggal. Apa yang kau minta? Aku minta dari awal sampai akhir untuk kepentingan umatku. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad luar biasa, Pak. Ini orang baik kan? Ini orang baik. Tadi di awal saya katakan apa? Kalau kita ketemu orang baik harus dibalas dengan tuh. Wah, ini sekarang. Ini yang saya mau giring kalian untuk ke sini. Nah, jadi kalau sudah saya tunjukkan dulu kemuliaan Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, sampai dalam riwayat dikatakan ketika Nabi Muhammad dicoba untuk masuk surganya Allah, supaya tahu surganya Allah. Begitu Nabi Muhammad masuk, kemudian Nabi Muhammad meletakkan kakinya di depan, meletakkan kakinya di belakang.
Dan Nabi Muhammad mutaraddid, ragu untuk masuk surga. Sambil noleh belakang dikatakan oleh malaikat, hai Muhammad, kenapa engkau tidak bergegas masuk ke surga? Apa Nabi Muhammad? Aku sedang melihat barangkali ada yang umatku yang tertinggal. Aku nggak mau lihat umatku yang tertinggal. Aku mau lihat umatku masuk semua surga, baru aku akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangannya Nabi Muhammad SAW kepada kita ini luar biasa, Pak. Makanya kita wajib bersyukur untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu Nabi Muhammad ini orang baik, apa yang sudah kalian persembahkan untuk Nabi Muhammad? Nah. Kita tanya masing-masing. Kita sudah sepakat Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik, betul? Nabi Muhammad adalah orang yang paling istimewa, betul? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kalian persembahkan untuk baginda Nabi Muhammad? Untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk menggembirakan Nabi Muhammad, bagaimana? Kalau kita sudah mendapatkan seperti ini, maka tugas kita, tadi saya katakan, kalau ada orang berbuat baik, maka kita wajib untuk melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Jangan bikin Nabi Muhammad susah. Jangan bikin Nabi Muhammad sedih. Jangan bikin Nabi Muhammad galau. Jadikan Nabi Muhammad selalu tersenyum. Makanya para ulama sepakat tanda kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai tanda bukti yang besar. Tanda bukti yang besar adalah ketika kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena selawat ini dicontohkan langsung oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kita kalau belajar bahasa Arab, yusallun itu fi'lun mudhari', artinya senantiasa. Allah dan para malaikat tidak pernah berhenti untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki pernah ditanya oleh anak muda. Pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan yang sedikit kurang ajar. Tapi namanya orang-orang Wahabi begitu, kalau pertanyaan kadang-kadang suka nyakitin hati. Apa pertanyaannya? Dia bilang, Said Muhammad, saya mau tanya, Allah sekarang ini sedang mengerjakan apa? Itu lihat. Apa yang dilakukan Allah? Saat ini Allah sedang melakukan apa? Maka dijawab oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Allah sekarang sedang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalimatnya yusallun. Yusallun itu fi'lun madi lil istimrar, terus menerus, tidak pakai berhenti. Artinya Allah dan para malaikat senantiasa terus menerus berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Allah dan para malaikat berselawat, terus apa yang kita lakukan buat umatnya? Yang kita ini butuh Nabi Muhammad. Yang bisa memberikan syafaat kita adalah Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis dikatakan orang yang dekat dengan Nabi Muhammad bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena puasanya. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alaiya. Orang yang paling dekat kepadaku, orang yang paling dekat kepadaku nanti di akhirat adalah orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat. Karena sholawat itu adalah bukti kecintaan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bohong, Pak, kalau ada orang mengatakan cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, ingin menyenangkan hati Nabi, sementara mulutnya tidak pernah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dusta, bohong. Kalau ada orang mengatakan cinta sama Nabi, ingin menyenangkan Nabi, mulutnya kering. Bahkan Nabi mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Siapa orang dikatakan bakhil adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi, dia tidak mau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sampai dikatakan dalam satu riwayat ketika Nabi SAW masuk di rumahnya, ketika itu Hubabah Isa sedang menjahit. Tengah-tengah menjahit, lampunya mati. Dulu lampu bukan lampu begini, Pak, kayak lampu pelita. Ya, rupanya gasnya habis, mati. Pas mati, jarumnya jatuh. Gelap, jarumnya jatuh. Hubabah Isa nyari-nyari, nggak ketemu, lampunya gelap. Tiba-tiba Nabi masuk langsung. Dibuka rumahnya, dibuka pintunya, masuk. Kemudian tempat itu menjadi tempat yang bercahaya. Begitu masuk Nabi, tempat itu bercahaya, dan Hubabah Isa langsung mendapatkan daripada jarum tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, wailun, celaka, liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka kalau nanti kalian tidak bisa bertemu aku di yaumul qiyamah. Tidak bisa bertemu dengan aku di yaumul kiamat. Celaka, wailun liman la yarani yaumul qiyamah. Hubabah Isa bertanya, siapa ya Rasulullah yang wailun? Adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi, dia tidak mau berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah,
ketika kita berbicara tentang sholawat, para ulama mengatakan kalau seandainya kalian tidak punya wirid, tidak punya zikir, nggak baca yang lain, untuk membaca nggak ada zikir yang lain kecuali sholawat, lakafah, cukup sholawat tersebut untuk menggantikan daripada zikir-zikir yang lain. Jadi kalau kita kurang zikirnya Pak, sholawat yang genjot, sholawat yang banyak. Sholawat ini ampuh sekali, luar biasa. Sholawat ini ampuh sekali. Bahkan para ulama mengatakan pahala daripada sholawat itu tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena sholawat itu diiringi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah tidak akan bisa ada orang yang bisa menghitung. Jadi ketika orang membaca sholawat, berarti dia mendapatkan bagian rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yuk kita balas kecintaan kita kepada Nabi dengan apa? Dengan menyenangkan hati baginda Nabi kita Muhammad. Majelis seperti ini jangan ditinggalkan. Majelis seperti ini jangan ditinggalkan. Kenapa? Kita duduk dengan para ulama, duduk dengan para habaib, anak cucu Nabi. Ya Allah, nikmat seperti ini Pak. Duduk di tempat ini nikmat Pak. Ya, tidak ada satu tempat yang paling enak ketika kita duduk dengan para ulama, dengan para habaib. Nikmat kitanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Taala. Duduknya saja, duduk aja. Ya, lepas nanti dapat makanan teh lepas. Ya, duduknya saja kalau kita kumpul sama ulama. Orang itu Pak nanti di akhirat dikumpulkan dengan siapa yang dia kumpul waktu di dunia. Kalau dia di dunia kumpulnya sama ulama, kumpulnya sama duria, kumpulnya sama habaib, kumpulnya sama ajengan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahbabtah. Seseorang itu akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang kita. Nah, kalau kita duduknya sama pemain bola, duduknya sama artis, duduknya sama orang ahli maksiat, kitanya ini kotor Pak, kita ini kotor, banyak dosa, banyak maksiat. Nah kalau kita udah tahu banyak dosa, banyak maksiat, cari tempat yang bersih. Paham ya? Kita ini banyak dosa, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, dosa terus. Imbangin dosa itu dengan apa? Dengan duduk di tempat-tempat seperti ini, tempat yang dibacakan maulud Nabi. Kalau sudah dibacakan maulud Nabi, rahmat turun, barokah turun, pengampunan turun, maksiat itu akan hilang dengan sendirinya berkat kita duduk di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sekali lagi, yuk kita pikirkan tentang diri kita, apa yang sudah kita lakukan buat Habibina Muhammad SAW. Tunjukkan rasa kecintaan itu benar. Sholawat jalankan, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi yang kecil-kecil aja, nggak usah sunnah-sunnah yang besar. Apa diantaranya? Tidur ngadep kiblat. Nabi kalau tidur ngadep kiblat, apa sih beratnya kita tidur ngadep kiblat? Niatkan, saya tidur ngadep kiblat. Kenapa? Karena Habibi Muhammad kalau tidur ngadep kiblat. Toh saya gitu niatkan. Ya, niatkan gitu. Apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad SAW? Ya, bangun sholat tahajud, niatkan untuk Nabi Muhammad. Sholat duha 2 rakaat. Ya, kemudian sholat pakai siwak. Sunnah Nabi SAW. Itu hal yang mudah, hal yang gampang. Cuman kita perlu perhatian. Kita ini kurang perhatian. Kalau ditanya, punten Pak, orang sholat pakai siwak, berat mana sih bawa siwak sama bawa rokok? Kita ini kalau ketinggalan rokok pulang balik Pak, mau ke masjid gitu di tengah-tengah rokok saya ketinggalan atau HP saya ketinggalan, pulang enggak? Pulang. Kalau di tengah jalan ingat, oh siwak saya ketinggalan, balik enggak? Ah, kepalang tanggung Beb. Bener enggak? Bener enggak? Padahal pahala siwak teh luar biasa. Bayangkan siwak bisa dikalahkan sama HP. Ini kan sudah zaman edan Pak. Iya, HP bisa kalahkan siwak. Ya, apalagi ya pokoknya rokok. Oh rokok saya ketinggalan. Pulang kadang-kadang ngambil rokok, siwak nggak pernah. Padahal sama-sama ditaruh saku. Kenapa kok berat? Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta kepada Nabi. Orang kalau ada cinta sama Nabi, Nabi tidak pernah sholat kecuali dengan siwak. Nabi itu tidak baca Quran kecuali dengan siwak. Nabi tidak melakukan aktivitas kecuali dengan siwak. Apa sih beratnya naruh siwak? Nggak ada beratnya, cuman tinggal ihtimam, perhatian kita. Orang kalau punya ihtimam, punya perhatian betul, enteng yang begitu. Tinggal ada kemauan apa tidak. Orang sholat sunnah duha, apa sih beratnya? Kita kalau ngobrol berjam-jam, duha cuma 2 menit aja berat. Ngobrol berjam-jam kita nih kuat Pak, ngobrol berjam-jam kuat. Begitu suruh sholat 2 rakaat, antar wae. Kenapa kita berat yang begitu-begitu? Sunnah-sunnah Nabi itu sebagai aplikasi pembuktian kita kepada Nabi bahwa kita mencintai Nabi. Apa yang kita bisa lakukan? Gitu. Apa yang bisa kita kerjain? Lakukan. Niatkan bahwa apa yang saya lakukan untuk membuat tersenyumnya Nabi Muhammad SAW. Amal ibadah yang kita lakukan dan membuat tersenyum
daripada mulutnya Nabi Muhammad SAW, haramahu jasadahu minan niran, maka orang tersebut akan diharamkan badannya disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sekali lagi, muliakan Nabi, gembirakan Nabi. Kalau di Quran dikatakan falladzina amanu bihi wa nasaruhu wa azaruhu, muliakan Nabi, bantu Nabi, artinya gembirakan Nabi SAW. Karena kita bersyukur untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya tidak panjang lebar, sedikit lagi saya tambahin lagi. Tadi saya katakan di awal, kita hendaklah berbuat baik kepada orang yang melakukan kebaikan. Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik, maka kewajiban kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Jangan jadi manusia laim. Apa manusia laim? Ketika dia mendapatkan kebaikan tapi dibalas dengan keburukan. Ini orang laim, Pak, orang jahat ya, begitu, Pak. Kita bantu orang nih, bantu orang, benar bantunya teh ikhlas, tapi orang yang menerima bantuan itu mestinya berpikir, saya teh mendapatkan kebaikan dari orang itu, maka saya wajib untuk membalas dengan kebaikan. Tapi kalau kebaikan orang tersebut saya balas dengan kejelekan, laim, orang yang tak tahu diri. Orang laim, orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak mengenal kebaikan orang. Naudzubillah. Ya? Nah, kita mendapatkan kebaikan dari Nabi, maka yuk kita belajar dari hal-hal yang terkecil. Kalau yang besar barangkali kita berat, yang terkecil, ya, yang terkecil, yang kita anggap mudah, jalankan sambil terus kita berjalan untuk mencapai kesempurnaan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya. Jadi yang kedua, yang terakhir ini, siapa lagi orang yang berbuat baik kepada kita selain Nabi? Karena kaitannya sekarang dengan khol, ya, khol ibu, ya. Orang yang terbaik, orang tua. Orang yang terbaik adalah Nabi SAW yang telah memberikan kebaikan. Dan yang kedua adalah kedua orang tua. Ini, Pak, orang tua, terutama ibu. Masya Allah. Kita kalau mau cerita tentang kemuliaan orang tua, luar biasa, Pak. Satu ayat aja cukup. Anishkurli wali walidayya. Cukup satu ayat aja. Saya nggak usah bawa ayat yang lain lagi. Cukup. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka kalian wajib bersyukur juga kepada kedua orang tua. Kalau kita syukur saja kepada Allah, tapi kita tidak mensyukuri orang tua, maka kita tidak mendapatkan syukur dari Allah Ta'ala. Syukurnya Allah tergantung kepada syukurnya orang tua. Makanya dikatakan dalam hadis, ridallah fi ridal walidin wa sakhatallah fi sakhatal walidin. Ridhonya Allah. Bapak ibadahnya bagus, sholatnya bagus, wiridnya bagus, baca Qurannya bagus, tapi kalau tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua atau salah satu dari keduanya tidak ridho, ada rasa sakit kepada kita, maka semua amal ibadah itu akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Mau sehebat apapun ibadah kalian, jadi kalian jangan bangga kalau ibadah kalian teh bagus, sholat kalian teh bagus. Tanyakan dalam diri kalian, apa yang sudah kalian lakukan kepada orang tua, terutama ibu kalian. Ibu kalian yang telah melahirkan kalian, yang telah menyusui kalian, yang telah membesarkan kalian, yang telah perjuangannya luar biasa. Nggak ada orang yang terbaik, ya, setelah baginda Nabi Muhammad SAW adalah kedua orang tua. Kita ini berbuat apa sama orang tua, Pak? Kita ini berbuat apa sama orang tua? Dan kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Habib Ali mengatakan 1000 nyawa yang kalian milik, 1000 nyawa, kalau kalian punya 1000 nyawa, hidup mati untuk membalas kebaikan orang tua, niscaya tidak akan pernah terbalas. 1000 nyawa, apalagi kita cuma punya 1 nyawa, nggak bisa kita balas kepada orang tua. Kebaikan orang tua teh luar biasa. Kenapa? Karena berjasa dalam kehidupan kita. Ibu kita mengandung 9 bulan, hamalathu, dikatakan dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, sulit di atas kesulitan, payah di atas kepayahan. Mereka pertahankan, begitu mereka melahirkan anaknya, ma bainal haya wal maut, antara hidup dan mati. Merintih, menangis, menjerit. Bagaimana caranya anak yang dilahirkan keluar dalam keadaan selamat. Bahkan kalau perlu nyawanya untuk dipertaruhkan buat anaknya, asal anaknya keluar dalam keadaan sehat. Ini ibu. Darahnya kita isep, air susunya kita isep. Dari mulai kecil sampai besar kita dibesarkan oleh orang tua kita. Orang yang terbaik. Terus tanyakan dalam diri kita, apa yang sudah kalian lakukan buat orang tua? Jangan pernah sakitin hati orang tua. Jangan pernah sakitin hati orang tua. Jangan sampai kalian mengganggu perasaan orang tua. Demi Allah, amal ibadah kalian akan hilang dengan sendirinya kalau kalian menyakiti hati orang tua. Ini khol adalah bentuk bir kepada orang tua, bentuk ketaatan kita kepada orang tua. Bahkan taat sama orang tua itu bukan saja mereka waktu hidup, bahkan sampai meninggal pun kita masih diperintahkan untuk taat kepada orang
tua, mendoakan orang tua, ngadakan tahlil buat orang tua, acara seperti ini kemudian pahalanya diberikan kepada orang tua. Itu adalah nilai kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya titipkan kepada anak-anak muda, kalau kalian ingin bahagia dunia dan akhirat, hati-hati sama orang tua. Hati-hati sama orang tua. Udah, nggak usah perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak usah perlu pinter yang tinggi-tinggi, nggak usah. Yang penting bakti sama orang tua. Kalau sudah bakti sama orang tua, rezeki Allah akan bukakan. Usaha Allah akan bentangkan. Segala kebahagiaan Allah akan berikan. Berkat orang tua. Karena doa orang tua itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Doa Nabi kepada umatnya itu doa orang tua. Cari ridho orang tua. Cari ridho orang tua. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Sahibul Maulid yang kita baca mauludnya, itu beliau menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, menjadi orang Masya Allah, menjadi wali min awliyaillah berkat doa ibunya. Berkat doa ibunya. Sampai ibunya mengatakan, isyhadu, saksikan hai para aulia yang ada pada saat itu bahwa aku mencintai Ali dan aku ridho dengan Ali. Maka Habib Ali mengatakan, isyhadu, kamu sekalian akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa aku sudah mendapatkan ridhonya orang tua. Cukup, dah. Udah selesai. Orang kalau sudah dapat ridho dari orang tua, selesai. Cari itu dari mulut orang tua sampai orang tua mengatakan, nak, saya ridho sama kamu, selesai hidup kamu. Udah, tinggal kebahagiaan membentang di hadapan kalian. Kalian mau apa? Mau jadi apa? Mau jadi bisnismen, mau jadi usahawan, mau jadi ulama, mau jadi apa saja. Dengan doa orang tua, semuanya akan kalian dapatkan. Tapi sebaliknya, kalian sakiti hati orang tua, kalian bikin tangis hati orang tua, satu tetes air mata orang tua menggoncangkan arusnya Allah. Hati-hati orang tua. Makanya saya sering pesankan sama anak-anak muda, jangan berani sama orang tua. Walaupun pendidikan kalian nggak tinggi sampai SMP, sampai SMA, kalian nggak punya pekerjaan, tapi kalau dengan doa orang tua, dengan ridho orang tua, hidup kalian pasti bahagia dari dunia sampai akhirat. Dan tidak ada sejarah, tidak ada di dalam sejarah anak yang berbakti sama orang tua hidupnya sengsara, tidak ada dalam sejarah. Tapi banyak dalam sejarah anak yang durhaka kepada orang tua hidupnya tidak akan pernah bahagia dari dunia sampai akhirat. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ithnani yu'ajjiluhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah akan tunjukkan di dunia sebelum di akhirat. Dipercepat dosanya oleh Allah, dipercepat adabnya, siksanya oleh Allah. Ada dua dosa. Kalau dia melakukan dua dosa ini sebelum mati, dia akan disiksa oleh Allah di dunia sebelum nanti di nerakanya Allah. Apa yang kedua? Yang pertama adzulum, yang kedua uququl walidain. Yang pertama adalah zalim dan yang kedua adalah uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat kedudukan dan derajatnya. Kalau kita belum bisa membalas secara materi, doakan orang tua kita, muliakan kedua orang tua kita, sayangi kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah angkat kedudukan dan derajatnya, kuburannya dijadikan raudhah min riyadul jannah, kuburannya dijadikan raudhah min riyadul jannah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali yang bisa Habib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Punten barangkali ada kalimat Habib yang kurang berkenan, kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.